Hai, halo teman-teman. Pada video sebelumnya, teman-teman kan sudah mengeksplorasi tentang cara menata elemen pada halaman secara efektif menggunakan grid ya. Sekarang saatnya membahas hal yang lain, teman-teman, yang terkait bagaimana cara mengatur elemen pada desain halaman desain kita, yaitu namanya containment, teman-teman. Nah, apa itu containment? Jadi, containment ini adalah visual barriers, teman-teman, atau penghalang visual yang sebetulnya yang bertujuan untuk menjaga desain kita itu tetap rapi dan lebih teratur lagi ya. Intinya itu sih, ya. Nah, contoh containment ini kayak garis gitu ya, warna yang sebetulnya itu bertujuan untuk membantu membatasi konten konten kita ke bagian tertentu dari desain kita. Ada 4 containment teman-teman yang kita bahas di sini. Yang pertama itu divider ya. Yang kedua itu borders, yang ketiga fill dan yang keempat itu shadow. Mari kita bahas ya satu-satu. Kita langsung terjun saja ke Figma-nya, teman-teman. Nah, ini saya sudah menyiapkan frame. Jadi, pertama, divider. Nah, apa itu divider? Divider ini garis pembatas ini, teman-teman. Nah, ini namanya divider. Jadi, divider ini membatasi antara konten yang di atas dengan konten ini, ya. Di sini ada divider lagi, jadi membatasi konten yang di sini dengan yang di sini. Jadi kan lebih rapi lagi kan ya si kontennya. Kalau nggak pakai divider itu kayak nih, ini gimana gitu ya? Kayak gimana? Nah, kalau kayak gini selain divider kita juga bisa menggunakan namanya border, teman-teman. Misalnya konten ini kita pisahin, misalnya pakai border. Ini kita buat kotak dulu, pakai rectangle ya, di sini rectangle, terus kita pindahin ke bawah, bisa drag sini. Oke, ini fill-nya kita hapus dulu, kita pakai stroke. Nah, ini bisa menggunakan di borders untuk memisahkan kontennya ini, teman-teman, biar rapi juga. Tadi warnanya berapa? 03. Nah, kalau mau mengcopy properties ini, teman-teman, ini bisa di-copy ya. Ctrl C atau Command C, di paste. Kita hapus ini, udah ke paste kan dah sini. Kita hapus yang di sini. Nah, ini warnanya. Ini border ya, jadi terpisah nih. Jadi kan lebih rapi juga tuh di sana kalau pakai border ya. Kalau pakai containment border. Terus ada juga namanya fill ya. Fill itu adalah ya ini si rectangle ini kita menggunakan fill. Jadi lebih jelas lagi kalau pakai fill ya. Misalnya kita ubah warnanya 4 F4 enter. Nah, ini kan jadi lebih jelas tuh bahwa konten ini tuh terpisah dengan konten yang di sini gitu kan. Ya, ada penekanan, ada hierarkinya gitu. Terus selain itu ini juga tuh kalau konten ini dengan konten ini kan jadi beda tuh dengan menggunakan konten. Kalau nggak menggunakan containment itu kayak kurang rapi aja gitu. Kayak gini. Kalau pakai ini kan lebih jelas tuh. Atau misalnya selain itu pakai divider gitu. Itu terserah teman-teman nanti. Asalkan penggunaannya ya itu sih tujuannya adalah untuk merapihkan layout kita. Terus yang ketiga itu yang keempat itu ada di apa namanya shadow ya. Terus kalau kita mau munculin shadow di sini tambah. Nah, udah muncul tuh shadownya. Drop shadow kita atur di sini blurnya 24. Terus ininya Y-nya 6. Ininya opacity-nya 10. Nah, kan jadi lebih jelas lagi gitu ya kontennya dan lebih kayak apa bentuknya lebih kayak 3G gitu. 3D bukan 3G, 3D. Lebih kayak 3D ya, jadi lebih menonjol lagi sih. Kayak style desainnya skeuomorphism gitu.
nih. Jadi style skeuomorphis itu sebetulnya layout-nya bermain di containment-nya gitu. Kadang-kadang menggunakan fill yang ada shadow-nya atau inner shadow gitu ya, dimainkan di situ sih. Nah, barangkali demikian teman-teman itu terkait containment ya. Jadi teman-teman udah tahu containment itu ada 4, sebetulnya ada divider, kemudian ada borders, kemudian ada fill, dan yang terakhir itu ada shadow. Sebetulnya containment itu bertujuan untuk yaitu merapikan tata letak atau layout desain kita supaya lebih rapih gitu. Dan supaya lebih ada hierarki kontennya gitu. Barangkali demikian teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.